2 Petrus 1 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini, saudara. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, dikatakan karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Hari ini saya berdoa kita semua menjadi orang yang terpanggil dan juga terpilih. Ya, kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Karena itu dikatakan di sini, saudara, ya, Petrus memberikan nasihat kepada jemaat. Firman Tuhan dikatakan, karena itu saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Setelah kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, ditentukan menjadi orang-orang yang akan masuk di dalam keselamatannya. Mari kita sungguh-sungguh berusaha, saudara, agar panggilan dan pilihan kita itu semakin teguh. Ya, kenapa saudara? Karena banyak orang yang dipanggil, mereka juga dipilih. Tapi ya karena banyaknya pergumulan, tekanan, tantangan hidup, kenikmatan dunia, hal-hal dosa yang begitu memikat, ya itu dapat menyebabkan panggilan dan pilihan kita ini goyah. Jangan berpikir setelah kita mengaku percaya Yesus, kita dipilih oleh Tuhan, kita diselamatkan, kita bahkan melayani Tuhan. Jangan dipikir itu sudah, pokoknya kita diam-diam aja pasti ya selamat sampai pada akhirnya. Saya banyak melihat, saudara, teman-teman bahkan kenalan yang dulu dalam pelayanan menggebu-gebu, sekarang sudah mulai jauh, bahkan ada yang sudah menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak berusaha sungguh-sungguh, ya, agar panggilan dan pilihan mereka itu semakin teguh. Ya, kita harus berusaha sungguh-sungguh, ya, seperti pohon, saudara, ya. Pohon itu walaupun dia sudah gede, sudah tua, ya bisa saja dia roboh karena angin, badai, ya hujan, gempa, ya. Makanya tugas kita harus terus menguatkan akar iman kita di dalam Kristus supaya makin teguh panggilan dan pilihan kita itu. Jangan dibiarkan begitu saja. Yang penting kan saya sudah Kristen, ya sudahlah, saya sudah ke gereja setiap minggu. No, nggak bisa seperti itu, saudara. Harus ada usaha dari kita supaya panggilan dan pilihan itu teguh. Jangan kompromi dengan dosa, jangan main-main. Dosa yang kelihatannya hanya sedikit demi sedikit demi sedikit, lama-lama kita hanyut bahkan terhilang. Ya, tadinya kita ini hanya pikir, ya saya sih tidak apa-ngapain, cuma ikut-ikutan dugem sama temen, ngerokok lah sedikit, ya bahaya, saudara. Biarlah kita memiliki kepekaan, ya. Ada orang-orang yang ketika mereka ada di tempat dugem, mereka ada di tempat yang kayak begitu kan, mereka tuh nyaman. Ya, tetapi orang-orang yang menjaga panggilan dan pilihannya makin teguh, mereka gak akan nyaman lagi berada di tempat-tempat yang seperti itu. Kenapa? Karena memang ya rohnya itu sudah berbeda. Terang dan gelap itu gak bisa bersatu. Jangan main-main, saudara. Demikian juga ketika kita ada sakit hati, ada iri hati, ada kebencian, sedikit demi sedikit kita biarkan perasaan itu lama-lama terus berkembang, lalu kita mulai jatuh, terseret, dan akhirnya tanpa kita sadari kita sudah menjadi orang yang penuh dengan dendam, kepahitan, iman kita pasti mati. Karena itu ayat ini berkata, mari kita dengan sungguh-sungguh berusaha supaya panggilan dan pilihan kita itu makin teguh. Karena iblis pasti akan berusaha supaya panggilan kita itu batal, pilihan kita itu batal. Ya, dikatakan sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dalam hidup ini banyak batu-batu sandungan yang iblis taruh supaya kita jatuh.
Tapi kalau kita terus berusaha supaya panggilan dan pilihan kita ini yang Yesus sudah berikan itu semakin teguh, maka kita nggak akan pernah tersandung. Kenapa? Setiap hari saya dengar firman. Bagaimana supaya kita ini panggilan dan pilihannya semakin teguh? Setiap hari kita dengar khotbah, setiap hari kita baca firman, kita berdoa, ya, supaya iman kita makin kokoh, panggilan kita makin teguh, dan ya kita jadi orang-orang yang tidak tergoyahkan. Dan kalau kita melakukan semua hal itu, hal-hal rohani itu, ayat ini berkata kita tidak akan pernah tersandung. Ya, tapi banyak orang yang berkata, ya saya jatuh lagi Bu, saya tersandung. Kenapa? Karena engkau tidak berusaha membangun dirimu, membangun panggilan dan pilihan Kristus atas hidupmu itu semakin teguh. Makanya engkau mudah tersandung, mudah jatuh, mudah kepahitan, mudah kecewa, mudah ya jatuh dalam persinahan, dalam hal-hal duniawi, mudah karena memang engkau tidak mengusahakan panggilanmu itu supaya teguh. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ya, kalau kita melakukan hal-hal itu, kita membangun iman kita, kita berdoa, maka kepada kita akan dikaruniakan hak penuh, dikatakan. Ya, kita memiliki akses yang layak, akses yang sah untuk memasuki kerajaan kekal. Karena ingat, saya selalu ulang-ulang, tidak semua orang Kristen mendapatkan hak penuh, tidak semua orang Kristen memiliki hak akses untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak semua. Banyak yang tidak bisa, banyak yang tidak punya akses untuk masuk ke sana. Ya, jadi saudara ingat, jangan bermain-main, jangan bermain-main dengan dosa, jangan kompromi dengan perkara-perkara yang dapat membawa iman kita ini tersandung, jatuh, bahkan kita akhirnya binasa. Kalau kita terus membangun panggilan dan pilihan kita dalam Kristus tetap teguh, maka kita diberikan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bukankah ini semua yang menjadi kerinduan kita, bahwa satu saat nanti kita semua akan masuk dalam kerajaan yang kekal itu, duduk makan bersama-sama dengan Kristus, menikmati anugerahnya, kebaikannya di dalam hidup kita, saudara? Ini yang kita rindukan. Ya, dikatakan di sana, karena itu, ya, Petrus berkata, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Ya, Petrus tahu bahwa jemaat itu sudah tahu akan hal itu, dan mereka memang telah teguh berdiri dalam kebenaran. Tetapi dia bilang, aku senantiasa akan bermaksud mengingatkan kamu. Ya, setiap pagi pun saya berkhotbah kepada saudara, saya mengingatkan kepada saudara, walaupun saudara sudah tahu. Tapi jangan pernah merasa saya sudah tahu, saya tidak membutuhkan lagi firman Tuhan. Ya, Petrus berkata, aku tahu kamu sudah tahu, tetapi aku bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu sudah mengetahuinya. Walaupun kita sudah mengetahui kebenaran, jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk terus mencari Tuhan, mencari firman-Nya, mendengar suaranya, mengerti kehendaknya lewat khotbah-khotbah. Terus bangun iman kita, terus bangun diri kita untuk kita ini bisa melihat ya hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, saudara. Karena itu saya percaya, ya, biarlah kita semua terus mencari Tuhan, terus setia, terus berpegang pada firman Tuhan, agar iman kita semakin hari semakin diteguhkan dan kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Saya percaya, saudara, kalau kita mau berjuang, maka Tuhan juga akan memberikan kita kemenangan.